Malam ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu dahsyatnya waktu subuh dan waktu asar. Manusia adalah makhluk yang terikat oleh tempat dan dalam waktu yang sama terikat oleh waktu. Di antaranya waktu subuh, waktu asar. Dan oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu subuh dan waktu asar. Berarti manusia itu oleh Allah SWT diperintahkan untuk memperhatikan waktu yang dijadikan sumpahnya, kemudian mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dahsyatnya waktu subuh, bahwa nama lain dari waktu subuh adalah waktu fajar, sebagai awal siang disebut al-ghodah. Sedangkan asar itu waktu akhir siang. Awal malamnya adalah maghrib, sedangkan akhir malamnya adalah waktu sahur. Dan di dalam itu banyak keutamaan yang Allah janjikan kalau kemudian kita mengisinya dengan baik dan benar. Kemudian baik waktu subuh maupun waktu fajar itu dijadikan sumpah oleh Allah, dan kemudian dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fajr. Surat subuh nggak ada, tapi surat Al-Fajr ada. Kenapa? Karena fajar itu ada dua. Fajar sebelum subuh namanya sahur, kemudian fajar subuh. Jadi artinya dua-duanya tercakup dalam kata Al-Fajr itu. Wasubhi idza tanaffas, kata Allah. Dan demi waktu subuh apabila fajar telah menyingsing. Karena sebentar lagi mau siang. Subuh itu artinya pagi, sebentar lagi mau siang. Kemudian wasubhi idza asfar, dan demi subuh apabila mulai terang. Oleh karena itu diharamkan untuk makan dan minum, kemudian diwajibkan saum. Kenapa? Karena orang sudah bisa membedakan benang yang putih dan benang yang hitam. Makanya jadikan semua sebagai waktu di mana cahaya mulai terang. Jadi dalam surat Al-Fajr ayat 18 dan surat Al-Mudaththir ayat 34. Kemudian idza dhahara diya'uhu, apabila nampak jelas cahayanya, idza adha'a wan kasyafa, apabila terang dan tersingkap kegelapan. Itu yang dimaksud dengan subuh. Kenapa dijadikan sumpah Allah? Karena manusia itu butuh cahaya. Manusia tanpa cahaya tidak bisa melakukan aktivitas. Di dunia kita butuh dua cahaya. Pertama, cahaya mata, disebut matahari. Yang kedua, cahaya hati. Cahaya hati itu adalah hidayah Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta hati kita diterangi dengan cahaya hidayah Allah, sebagaimana Allah menerangi bumi dengan cahaya mataharinya. Jadi baik cahaya matahari sebagai cahaya mata, maupun cahaya hati, itu dua-duanya adalah kepunyaan Allah. Kemudian ayat ini menggambarkan sesuatu yang tadinya gelap, kemudian samar,
atau tertutup lalu menjadi jelas, terang dan tampak nyata ketika waktu subuh itu datang. Ini tafsir Al-Muyassar ya. Kemudian sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi satu-satunya sholat yang disaksikan oleh malaikat adalah sholat subuh, serta digandengkan dengan sholat tahajud. Ya. Jadi sholat tahajud itu digandingkan dengan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu dahsyat luar biasa. Disaksikan oleh malaikat, kemudian digandengkan dengan sholat lail atau sholat tahajud. Ya, aqimis sholat kata Allah. Ya, liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Ya, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir ya, sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat ya. Jadi ada malaikat yang secara khusus oleh Allah ditugaskan untuk menyaksikan pelaksanaan sholat subuh. Makanya kalau ada orang bangun pas adzan subuh ya, walaupun dia baca ayat kursi sebelum tidur, tetap aja ya, yang namanya setan bisa mendekat lagi, bahkan kemudian mengencingi kedua telinganya. Padahal kalau sebelum tidur baca ayat kursi, setan gak berani dekat. Tapi kemudian kalau waktu subuh masih tidur, bahkan pas adzan subuh baru bangun, sejatinya kedua telinganya sudah dikencingi oleh setan. Inilah dahsyatnya waktu subuh. Ya, surat Al-Isra ayat 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan ya, ibadah pelengkap, ibadah penyempurna ya. Sebab nanti ya, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Dan dari sholat yang dihisab itu sholat fardu. Kalau kemudian sholat fardunya masih ada bolong-bolong ya, masih ada yang kurang-kurang, baru kemudian diperiksa sholat sunatnya. Kalau kemudian tidak sholat sunat, rugi itu. Paling tidak sholat tahajud ya, karena sholat tahajud itu ya adalah sholat nafilah, sholat tambahan, sholat pelengkap, sholat penyempurna dari sholat wajib ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini harapan masa depan, bukan angan-angan ya. Jadi kalau kita mau ditempatkan di tempat yang terpuji, yaitu surga, ternyata kuncinya ada dalam sholat tahajud ya. Karena sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang saleh zaman dulu. Kemudian juga media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bisa bikin susah, bikin berat untuk maksiat. Jadi yang rajin sholat tahajud ya berat banget, susah banget untuk melakukan maksiat. Dan dalam waktu yang sama kalau punya dosa dan kesalahan akan diampuni dan ditutup oleh Allah SWT. Dan kemudian kalau ada penyakit ya, di dalam tubuhnya, maka lewat sholat tahajud dikeluarkan. Jadi merupakan media detoksifikasi ya. Jadi racun-racun yang ada dalam tubuh itu dibuang lewat sholat subuh ya. Jadi rugi kalau tidak sholat subuh. Bahkan jangankan sholat subuhnya, sholat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Tolong ya direnungkan. Rasul mengatakan lebih baik ya dari dunia dan isinya, bukan lebih baik dari bumi dan isinya. Buminya saja ya isinya sangat luar biasa ya. Itu yang namanya Saudi Arabia ya, kemudian Qatar, Kuwait dan sebagainya. Itu kaya dengan apa? Dengan hasil bumi.
Indonesia juga sejatinya harus kaya, bukan hanya pejabatnya, bukan hanya penguasanya, bukan hanya presidennya, bukan hanya menterinya, bukan hanya gubernurnya, bukan hanya penguasanya, bukan hanya pengusahanya. Semua rakyatnya harusnya kaya. Karena ternyata kekayaan alamnya itu berlimpah ruah. Itu baru bumi itu. Apalagi sekarang di Saudi Arabia itu sepanjang berapa ya? 100 km atau 1000 km itu isinya emas semua itu. Padahal minyaknya saya sudah berlimpah, apalagi ya kemudian ditambah dengan emasnya ya, tapi kemudian ada kebijakan baru ya, dia bikin tempat dugem, tempat konser di tempat di mana Rasul jangankan tinggal, lewat saja nggak boleh, namanya ula, malah tempat itu dijadikan tempat seperti itu ya. Jadi dia lebih ya, percaya kepada wisata daripada kepada minyak. Padahal dengan minyak bertahun-tahun mereka kaya. Nah sekarang ya, dianggap wisata itu lebih menghasilkan duit daripada minyak. Tapi kemudian kan dampaknya luar biasa, melanggar pesan Rasul. Harusnya jangan lewat, malah dijadikan tempat untuk wisata ya, untuk konser musik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, subuh atau fajar itu waktu awal siang ya. Asar waktu akhir siang, maghrib waktu awal malam, dan sahur waktu akhir malam. Semuanya rugi jika kemudian disia-siakan dan diabaikan ya. Tadi kenapa? Karena manusia itu terikat pada waktu. Dan waktu bagi manusia itu sangat singkat sekali. Apalagi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikaitkan dengan waktu asar. Ya. Waktu asar waktu yang sangat singkat sekali. Ya. Kemudian infak waktu subuh itu didoakan oleh malaikat. Jadi sholatnya disaksikan oleh malaikat, kemudian infaknya didoakan oleh malaikat. Jangankan didoakan, diaminkan saja, itu dahsyat infak itu. Apalagi sampai kemudian malaikat yang langsung ya, berdoa bagi orang yang berinfak. Ini hadisnya dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi la malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba Allah berada di pagi hari melainkan ada 2 malaikat yang turun ya. Ada setiap subuh ada malaikat yang turun ya. Ada minyak wangi namanya malaikat subuh ya. Turun itu ya. Berarti malaikat itu wangi banget ya. Fayaqul ahaduma, salah satunya dia berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Jadi orang yang berinfak subuh pasti itu diganti oleh Allah. Dan infak itu digantinya pertama 1 kali, kemudian 7 kali, ya, kemudian 100 kali, kemudian 700 kali, kemudian dilipat gandakan, kemudian diluaskan. Ya, itu 1 ayat tapi maknanya luas dan dalam. Surat Al-Baqarah ayat 261. Apalagi kemudian infaknya waktu subuh itu didoakan oleh malaikat. Kemudian wa yaqul akhar, ya, malaikat yang satunya lagi yang turun waktu subuh itu dia berdoa, tapi doanya bukan doa baik, doa yang tidak baik bagi orang yang menahan infak, bagi orang yang tidak berinfak ya. Jadi mulai berinfak itu waktu subuh ya, baru kemudian ya, waktu-waktu berikutnya. Karena waktu subuh itu waktu yang utama untuk berinfak. Bahkan waktu subuh itu waktu yang bagus untuk melakukan kajian. Makanya kajian yang sebenarnya bagus itu kajian subuh ya. Demikian pula cari nafkah. Cari nafkah itu waktu subuh yang paling bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Beramal, ya, kemudian mencari rizki, mencari ilmu, itu waktunya waktu subuh. Dan doa itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah setelah sholat subuh. Tapi rata-rata ya orang tidak sholat subuh.
Ya, kemudian ada yang sholat subuh tidur lagi, ya. Atau orang Indonesia kalau kemudian ya habis sholat subuh tidur lagi, itu rezekinya dipatok ayam. Ya. Dan coba lihat, ya, ngaji yang paling meresap itu ngaji waktu subuh. Di sini ada nggak pengajian subuh? Ada nggak? Coba diadakan, bagus itu. Ya. Kalau maghrib kan banyak aja alasannya, masih di jalan, masih capek lah. Kalau subuh kan orang punya banyak waktu. Jadi kalau kemudian dia tidak hadir di masjid untuk sholat subuh, apalagi tidak ngaji, itu dipertanyakan. Berarti dia tidak peduli dengan keutamaan subuh yang dijadikan sumpah Allah. Rugi kalau kemudian kita tidak memperhatikan waktu subuh dalam waktu yang sama tidak mengisinya dengan kegiatan yang ya insya Allah ya mengundang keberkahan. Jadi Allahumma a'ti mumsikan talafat. Ini malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, ya timpakanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, ya, yaitu tidak zakat, infak, sedekah, tidak berbagi kebaikan. Oleh karena itu, ya, rangkaian dari qiyamul lail itu setelah sholat tahajud, kemudian berdoa. Setelah berdoa apa? Setelah berdoa berinfak, berzakat, bersedekah, ya. Nah, puncaknya itu pada waktu subuh. Kenapa? Karena kemudian kalau kita berinfak waktu itu, insya Allah ya, riyanya tidak terlalu besar ya, ujub riya dan takaburnya. Kenapa? Ya, karena orang masih tidur kan. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Kemudian riwayat Muslim. Nah, kemudian 2 rakaat sholat sunat fajar sebelum sholat subuh, setelah azan subuh lebih baik dari dunia dan lainnya. Ya. Bukan isi bumi saja, tapi juga seluruh isi langit. Baca surat apa Al-Hadid. Ya. Jadi di langit itu ada rezeki buat kamu. Cuman persoalannya kita belum punya alatan transportasi yang bisa menembus langit. Padahal itu ditantang oleh Allah. Bukan hanya jin saja, manusia juga ditantang. Ya masyaallah jinni wal insi ini sata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Dengan ilmu, dengan teknologi, ya, dengan kuasa Allah, izin Allah, manusia bisa menembus langit. Ternyata apa yang ada di langit rezekinya lebih banyak daripada yang ada di bumi. Karena yang namanya besi itu dari langit itu. Yang dimasukkan ke bumi itu sedikit banget, ya. Jadi harusnya orang Madura sudah punya itu ya, alat transportasi menembus langit, ya. Ya nggak usah beli rongsokan lagi di sana luar biasa tuh besinya. Ya, emas juga dari sana, api juga dari sana. Demikian pula apa? Air, ya. Ada namanya water asteroid. Ya. Ada asteroid yang isinya air. Nggak banyak itu dimasukkan ke dalam bumi, ya. Sampai kemudian ditarik ke dalam, kemudian diangkat ke atas, dikeluarkan lewat mata air, mengalir dari celah-celah sungai, berakhir di laut. Coba hitung, ya, berapa banyak air yang ada di laut. Belum yang kemudian dibekukan dalam bentuk es, yang kalau kemudian dicairkan, maka gunung yang paling dalam tenggelam itu, ya tenggelam itu. Air itu banyak banget. Bahkan air itu disediakan 2 macam kan, ada yang asin, ada yang tawar. Karena ternyata ya manusia itu ya kalau masak tanpa garam enak nggak ya? Nggak enak. Bayangkan setengah laut garam, setengah laut tawar. Ya, itu penting buat manusia itu. Ya, kalau manusia tidak makan garam, gondongan itu. Apa sih yang gede di sini ya? Gondongan itu. Kalau Arabnya garamnya kurang apa? Kurang yodium ya, kurang yodium. Ya. Jadi, ya, wafis sama rizqukum. Ya, di langit itu ada rezeki buat kamu, bukan hanya di bumi saja. Ya, orang lain rebutan ya, kekayaan alam yang ada di bumi, maka umat Islam bikin alat transportasi yang canggih untuk menembus langit. Ya. Bahkan bumi yang Allah ciptakan bukan 1, ada 7. Baca surat At-Tolak itu. Ya. Jadi dengan ilmu dan teknologi harusnya manusia tidak rakus, harusnya manusia tidak berebut kekayaan, karena rezeki Allah itu maha banyak, maha luas itu. Ya, karena Allah itu Ghaniyun Hamid,
maha kaya lagi maha terpuji. Ini dari Aisyah ya. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata apa? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat setelah adzan sebelum salat subuh ya, nilainya lebih baik daripada dunia. Sekali lagi, bukan bumi, lebih baik daripada dunia. Dunia itu termasuk langit, bumi, ya, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya, Sahih Muslim. Kemudian ya nomor 725 dan hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Hadisnya sahih gitu ya. Tentang keutamaan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oleh karena itu ketika kita sedang bepergian, kita tetap sholat itu. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Ya. Sholat qabla luhur, pada luhur enggak dilaksanakan waktu bepergian itu. Demikian pula pada maghrib, pada isya enggak dilaksanakan. Cukup sholat isya saja. Tapi ketika masuk subuh, maka sholat qabla subuh dilaksanakan. Karena khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, dalam Al-Qur'an surat Hud ya, ternyata ya disebutkan ya, waktu subuh itu waktu yang rentan bencana. Bahkan dalam Al-Qur'an surat yang 114 surat ya, 30 juz ya, itu dijelaskan bahwa waktu yang rentan bencana itu ada 3. Pertama waktu malam, karena waktu malam itu waktu manusia sedang tidur ya. Yang kedua waktu subuh. Waktu subuh itu waktu di mana manusia lagi enak-enaknya tidur ya. Coba di tempat yang ada nyamuk ya, itu sebelum subuh nyamuknya terus saja berbunyi. Pas subuh pada kemana ya? Jadi enak banget itu tidur waktu subuh itu. Ya. Sedangkan yang ketiga waktu duha. Waktu duha itu waktu di mana manusia sedang bermain. Ya. 3-tiganya pernah ya. Bahkan berkali-kali Allah timpakan yang namanya bencana. Ya. Itu tsunami di Aceh waktu duha itu ya. Kemudian di mana tuh yang gempa bumi itu ya, yang Mbah Marijan itu kan. Kemudian itu kan malam hari kejadiannya. Banjir bandang itu malam hari. Kemudian yang situ Gintung ya, yang jebol itu semuanya habis kecuali mushola, dan di dalamnya ada orang yang sedang sholat subuh. Dia walaupun di pinggir ya tanah tinggi dan kemudian secara logika pasti ambruk, tapi enggak. Itu waktu subuh terjadinya tuh. Jadi ada 3 waktu rentan bencana. Malam makanya isi dengan qiyamul lail. Kemudian apa? Subuh isi dengan salat subuh, dengan infak subuh. Kemudian duha isi dengan salat duha wa duha ya. Karena salat duha itu adalah infak sedekah untuk 360 tulang sendi, pengganti sedekah yang lainnya yang tidak mampu dilakukan. Maka solusinya untuk mengcover semua sedekah itu adalah sholat duha. Makanya sholat duha itu disebut sholat sedekah tulang sendi gitu. Ya, dan tulang sendi itu mulai terasa ketika orang umurnya berapa tahun ya? Kalau umur Pak Bambang belum terasa ya itu tulang sendi ya. Ya. Itu kalau mungkin 60 tahun ke atas atau 70 mau terasa tulang sendi itu. Ya. Tapi ada solusinya. Ya, sebagai apa? Pengobatan yang namanya ya pencegahan, yaitu sholat apa? Sholat duha kan? Karena sholat duha itu ternyata ya sholat yang mengkamper semua sedekah. Ya. Kemudian qalu ya, mereka para malaikat berkata ya. Apa katanya? Ya Lut, ya inna rasulu rabbika ayasilu ilaika. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu lagi. Ya. Jadi azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut itu waktu subuh, dan sengaja malaikat itu
ditugaskan pertama untuk menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan punya anak, walaupun istrinya dianggap mandul, tapi ternyata kuasa Allah bisa, karena sudah tua itu, tapi punya anak. Nah, gembira tuh, istri Ibrahim itu bakal punya anak. Kemudian berita duka bahwa umat atau kaum Nabi Lut yang sejaman dengan Nabi Ibrahim itu akan dibinasakan dengan dihujani batu yang menyala, kemudian dipendamkan ke dasar bumi yang paling dalam. Karena disebut umat Nabi Lut, kaum Nabi Lut, maka kemudian disebut apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang mengundang azab Allah yang ditimpakan waktu subuh itu disebut liwat. Liwat itu dari kata erat kaitannya dengan Lut. Di kita sering terkenal dengan sodomi, homoseks atau LGBT. Nah, kemudian sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam menjelang awal siang, itu waktu sahur. Kenapa? Karena sebentar lagi subuh, Jadi janganlah di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu, Jadi perhatikan jangan sampai ada umatnya, ada kaumnya yang tidak terevakuasi. Tapi jangan pedulikan istrimu, bayangkan, karena istri Nabi Lut itu mucikari, bahasa kitanya apa, germo, gitu. Walaupun dia istri Nabi Lut, dia bukan keluarga Nabi Lut. Kenapa? Karena Allah melarang untuk peduli kepada istrinya, karena waktu itu sebentar lagi waktu subuh di mana Allah timpakan bencana. Jadi Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka kaum Nabi Lut yang kemudian melakukan perbuatan yang menyimpang, Dan kemudian anna ma'adahum as-subhu, bahwa waktu yang dijanjikan kepada mereka untuk merasakan azab Allah itu adalah waktu subuh. Alaisa as-subhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Apa faedah ayat ini? Pertama, usahakan sudah bangun sebelum subuh, yaitu waktu sahur, kira-kira 20 menit baca Quran itu. Untuk apa? Untuk istighfar sebagai ciri hamba Allah yang bertakwa. Ciri hamba Allah yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar, atau wabil ashari yastaghfirun. Jadi ciri hamba Allah yang bertakwa itu ketika waktu sahur digunakan untuk istighfar, karena sebentar lagi waktu subuh. Orang yang istighfar itu tidak akan disiksa oleh Allah. Orang yang beriman itu tidak akan disiksa oleh Allah. Orang yang kemudian dia dekat dengan Nabi, bersama Nabi, tidak akan disiksa oleh Allah. Sementara sekarang tidak ada Nabi lagi yang diutus, tidak ada lagi Rasul yang diutus. Jadi ketika bencana akan ditimpakan, Allah tidak ngasih tahu kepada ulama, tidak ngasih tahu kepada kiai, tidak ngasih tahu kepada ajengan, tidak ngasih tahu kepada habib, apalagi kepada ustad. Nggak bakal dikasih tahu itu. Kalau dulu Nabi kasih tahu, kemudian diperintahkan umat yang beriman untuk melakukan evakuasi agar aman dan selamat dari bencana. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi hamba Allah itu adalah mereka-mereka yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah bil ashar, pada waktu sahur. Silakan baca surat Ali Imran ayat 17. Kemudian ketika berbicara tentang hamba Allah yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa, di samping kemudian lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya banyak tidurnya, banyak bangunnya. Kalau kita banyak tidurnya, banyak bangunnya. Nah, kalau orang yang bertakwa, lambungnya tuh jauh dari tempat tidur. Dan kemudian waktu sahur dia menutup qiyamulainya itu dengan apa? Dengan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada hari, pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Kemudian orang yang
bangun pas adzan subuh, telinganya sudah dikencingi setan. Ya. Jadi setan juga kencing itu. Ya. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, Nabi ya pernah ya dikasih tahu ya ada orang yang kemudian ya dia tidur malam sampai subuh, ya, bablas itu tidurnya sampai subuh, ya. Harusnya kan tidurnya sampai sahur. Ini tidurnya sampai subuh. Coba di sini rata-rata tidur malamnya tuh sampai sahur atau sampai subuh tuh. Ya. Kalau sampai subuh itu yang dikasih tahu kepada Rasul, ada orang yang malamnya tidur bablas sampai subuh, dia baru bangun pas subuh katanya gitu kan, bukan pas sahur. Maka Rasul kemudian bersabda, ya, zaka rajulun bala syaiton fi udunaihi, ya, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan gitu ya. Hadisnya Bukhari itu sahih ya. Hadis Bukhari itu dalam kitab ya tahajud ya, nomor 1144, dan kemudian hadis riwayat Muslim ya dalam kitab salat safar nomor 774. Terakhir, dahsyatnya waktu asar. Waktu asar satu waktu yang dijadikan salah satu sumpah ya, nama surat dalam Al-Qur'an ya. Dan kemudian sekaligus ayat pertama adalah sumpah Allah dengan waktu asar. Ya, surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Yang kedua, waktu yang dijadikan salah satu sumpah Allah. Yang ketiga, waktu yang rugi jika dilalaikan dan diabaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Kalau mengabaikan waktu asar, ya, maka dia termasuk orang yang rugi. Waktu asar itu supaya kita beruntung, tidak rugi, apa yang harus kita lakukan? Ya, waktu yang sangat berharga jika digunakan untuk meningkatkan iman, ya, untuk memperbanyak amal soleh, kemudian saling berpesan, ya, saling menyampaikan wasiat satu dengan yang lainnya, dengan apa? Dengan benar, kemudian dengan sabar, ya. Jadi bisa kita ngajinya itu waktu subuh, bisa juga kita ngajinya waktu asar itu. Itu di daerah Marunda itu ngajinya itu 4:30 sampai 5:30 ya. Kalau di Babu Takbah pada subuh sampai waktu syuruk gitu. Karena menunggu waktu ya sholat ya, setelah sholat itu termasuk dinilai sholat, apalagi kemudian ditutup dengan sholat isyraq, diisi dengan berzikir, wah luar biasa itu ya. Jadi inna insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam apa? Dalam kesabaran. Jadi surat ini ringkas tapi sangat padat ya maknanya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, menegaskan bahwa semua manusia merugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Yang kedua, saling menasehati dalam kesabaran. Kemudian para ulama, ya ulama tafsir, itu menjelaskan bahwa Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang agung. Ya, kata asar berarti masa secara umum, namun sebagian mufassir menafsirkan khusus sebagai waktu asar. Karena ia termasuk waktu yang penuh keberkahan. Di antaranya waktu asar adalah salat yang dijaga malaikat. Ya. Jadi kalau subuh disaksikan oleh malaikat, sedangkan asar adalah salat yang dijaga oleh malaikat. Sampai Rasulullah bersabda bahwa para malaikat ya itu setiap hari bergantian ya untuk bertugas mengawasi manusia di bumi ini ya.
Kemudian di sini jelaskan, ya, malaikat itu bergantian menjaga kalian pada malam dan siang. Jadi ada malaikat hafadzah, ya. Kemudian mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Ya. Jadi subuh itu ada malaikat, asar juga ada malaikat. Subuh untuk menyaksikan orang yang sholat subuh, untuk mendoakan orang yang berinfak subuh, sedangkan asar untuk menjaga orang yang sedang sholat asar. Apa maknanya? Sholat asar adalah waktu serah terima laporan amal manusia antara malaikat malam dan malaikat siang, sehingga sangat penting untuk dijaga. Ya, jangan sampai amal kita ya tidak dilaporkan itu. Padahal amalnya amal baik ya. Kalau amal jahat sih nggak apa-apa nggak dilaporkan ya. Ini amal baik nggak dilaporkan. Ya, jadi ada serah terima laporan itu. Yang kedua, salat asar penentu keberuntungan atau kerugian. Jadi mantaroka salat al asri faqad habito amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka amalannya terhapus. Habis itu amalnya, ya. Jadi amal dari asar ke asar, kemudian karena tidak sholat asar itu di-delete oleh Allah. Zom, tidak ada pahala kebaikannya, ya. Iya semuanya, ya. Gara-gara meninggalkan sholat asar, berarti sholat subuhnya hilang, sholat isyraqnya hilang, sholat duhanya hilang, sholat subuhnya sholat duhurnya, asar duhurnya juga hilang. Dan bukan sholat doang, semua amalan itu, semua amalan. Iya, ngaji subuhnya hilang itu amalnya tuh, terhapus oleh Allah. Ya. Yang keempat, doa mustajab itu di waktu asar itu, ya terutama pada hari Jumat. Sebagai ulama, sahabat dan ulama menyebutkan bahwa antara asar dan maghrib adalah waktu mustajab untuk berdoa, terutama di hari Jumat. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Silakan nanti dibaca. Kalau nggak salah ini sudah di-share ya ke Pak Bambang, sudah di-share ya. Nah, makalah ini kan tinggal nanti dibagikan ya. Ini ada yang belum dibahas, silakan dibaca sendiri. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.